Sehingga pada kesempatan di Ramadan, di hari yang kedua, mudah-mudahan dari apa yang telah kita jalankan, baik itu Shaum Ramadan, kemudian Qiyam Ramadan di malam harinya, tilawatil Quran yang telah kita bacakan ayat-ayatnya, zikir kepada Allah yang telah kita lantunkan asmanya, sedekah atau infak yang telah kita keluarkan dermanya, mudah-mudahan itu semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan di subuh kali ini kita ingin mengulang kaji tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan puasa. Pertama adalah yaitu segala aktivitas yang kita lakukan harus didasari dengan an-niyah. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi, sesungguhnya setiap amal itu didasarkan kepada niat. Baik itu amal-amal yang nuansanya adalah dunia, misalnya apa? Makan, minum, tidur dan aktivitas lainnya. Jikalau kita hanya makan sekedar makan, maka tidak ada bedanya dengan yang namanya ayam. Karena ayam pun juga makan, tetapi bedanya antara kita manusia sebagai seorang yang mukmin beriman, maka dari makan yang kita lakukan itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, asal didasarkan dengan an-niyah. Niatnya apa? Niatnya adalah dengan makan yang kita lakukan agar kita melaksanakannya karena Allah. Kemudian juga dengan makan tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya makan kita pun, tidur kita pun itu bisa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang itu berkaitan dengan ibadah yang nuansanya adalah akhirat, salat, puasa, zakat, haji, maka tentunya harus didasari dengan an-niyah. Ma makna niyah? Niat itu maknanya adalah iradah, kehendak, Pak. Apa yang terbertik di dalam hati untuk melakukan satu perbuatan, tetapi lillahi ta'ala, kita melakukan perbuatan itu adalah karena Allah, itulah yang dinamakan dengan niat. Jadi apa yang terbertik dalam hati kita, dan setiap amal itu harus didasari dengan niat. Jadi wajibnya amal itu harus didasari dengan niat. Asy-Syirazi, seorang ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan bahwasanya seandainya seseorang sudah berniat di dalam hatinya tanpa perlu dia ucapkan, itu sudah cukup baginya, dinamakan dengan niat. Jadi niat itu apa yang terbertik dalam hati kita untuk melakukan satu perbuatan, maka itulah yang dinamakan dengan niat. Bahkan kalau seandainya kita berpuasa pun, makan, kita bangun untuk makan sahur, itu sebenarnya adalah sudah ada terbertik niat di dalam hati kita untuk melakukan satu ibadah karena Allah. Buat apa sih makan subuh-subuh kalau bukan untuk puasa? Jadi sebenarnya seseorang menuju makan pada saat dia sahur itu sudah yang dinamakan dengan an-niyat. Cuma khawatirnya kalau seandainya sidin terlambat bangun, tiba-tiba orang sudah azan. Nah ini khawatirnya nanti dalam hadis Nabi SAW, malam yujma'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang dia tidak berniat sebelum datangnya waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi khawatirnya kalau misalnya suatu ketika dia bangunnya terlambat, maka itu niat perlu dilakukan dari semenjak malam hari. Jadi kalau bisa dari malam hari kita sudah berniat. Khawatirnya kalau suatu ketika kita bangunnya misalnya pas orang azan,
maka pada saat kita tidak sempat lagi makan, sebenarnya kita sudah meniatkan sebelumnya. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tapi sebenarnya pada saat seseorang bangun sahur pun itu sudah dinamakan dengan niat. Dan niat itu boleh sekaligus, Pak. Jadi dalam hati kita ingin melaksanakan puasa karena Allah selama 1 bulan penuh, supaya kita tidak setiap hari bahasanya tidak lupa, maka boleh sekaligus dalam 1 bulan kita ingin melaksanakan ibadah ini karena Allah. Jadi terkait dengan niat itu pun juga tidak ada keharusan untuk tartibul kalimah atau juga jumlatun mufidah, kalimat yang tersusun rapi. Jadi tidak perlu kalimat yang tersusun rapi, karena kadang-kadang kita mengira bahwasanya kalimat niat itu harus tersusun rapi, yang pada akhirnya apa? Seseorang mendapatkan kesulitan. Pertama, dikira niat itu harus dengan bahasa Arab, yang kedua niat itu harus tersusun rapi kalimatnya. Akhirnya apa? Ini akhirnya menyulitkan bagi seseorang. Akhirnya sidin hendak sholat duha misalnya, ya sidin apa niatnya aku kada tahu, bahasa Arabnya kada tahu juga, akhirnya kada jadi menggawi, Pak, gara-gara kada tahu. Padahal yang namanya niat itu mudah. Apa yang terbertik dalam hati kita untuk melakukan satu ibadah karena Allah, itu sudah dinamakan dengan niat, Pak. Maka itu Nabi berpesan, yassiru wala tu'assiru, permudah dan jangan kalian persulit. Jadi yang mempersulit diri kita sendiri ternyata mempersulit ajaran Islam, padahal ajaran Islam itu adalah ajaran yang cukup mudah. Jadi yang pertama adalah harus didasari dengan niat. Kita melakukan satu ibadah atau perbuatan karena Allah, itulah yang dinamakan dengan niat. Kemudian selanjutnya apalagi? Apa-apa saja hal-hal yang mubtilat, hal-hal yang membatalkan, mubtilatis saum, membatalkan puasa. Pertama adalah makan minum dengan sengaja. Nah, makan minum dengan sengaja. Tapi kalau sidin kada sengaja, Bang, pada saat puasa lupa makan sepiringan, seakannya pas hendak minum hanya ingat, oh sidin aku berpuasa, maka berarti rizki Allah hanya sampai makan, jangan sampai ditaruhkan minum, Pak. Nah, biar sidin menyengkel sampai berbuka puasa. Jadi kalau seandainya memang lupa, maka itu tidak mengapa. Tapi jarang kalau puasa sunnah ada kemungkinan lupa, karena di sekitar kita kadang-kadang kan tidak berpuasa, maka kita ikut juga umpat makan. Nah, tapi kalau puasa wajib itu jarang sekali. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nah, jadi kalau muntahnya tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu tidak membatalkan puasa kalau muntahnya tidak disengaja. Misalnya kita dalam safar, dalam perjalanan ternyata muntah, maka itu tidak batal puasa kita. Teruskan saja kalau memang badan kita sehat, keadaan kita baik, maka diteruskan puasanya, tidak mengapa. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Tapi kalau mimpi di siang hari setelah kita tidur siang, itu tidak batal puasanya. Kemudian selanjutnya adalah haid atau nifas bagi seorang wanita, walaupun tinggal 5 menit lagi, Pak, Ibu. Misalnya jam berbuka puasa adalah jam 6:30 misalnya, ternyata sidin pada saat itu datang haid jam 6:25. Kada ada istilah maalang-alang, boy. Walaupun tadi siang panasnya menggantang, hausnya begitu dahsyat, tapi tetap ketika waktu haidnya tiba, maka dia wajib membatalkan puasanya dan mengganti di hari yang lain. Kemudian apalagi niat membatalkan puasa. Ya sidin, aku imbah datang ke rumah ini hendak berbuka aja dah, uyuh benar awak. Ini misalnya puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib tentu tidak. Ini puasa sunnah misalnya, ditelepon sudah ini minta tolong siapakan makanan, imbah bulik dari kantor atau dari pasar, karena saking capeknya puasa di hari Senin misalnya, hendak berbuka aja lah. Sudah niat untuk berbuka, Pak, tapi ternyata sampai di rumah bini kada ingat memasak. Maka pada saat itu sidin sudah batal puasanya. Jadi niat membatalkan puasa itu menjadi pembatal daripada puasa. Jadi hati-hati kita
Kalau kita niat membatalkan puasa, maka batalah puasanya. Nah, begitu juga misalnya kita dalam perjalanan, misalnya di jalan tol apalah, yang di situ tidak ada pemberhentian, tidak ada juga tempat untuk kita makan dan minum. Kebetulan di mobil juga tidak tersedia minuman, tidak tersedia makanan, sementara waktu adzan maghrib sudah berkumandang. Padahal kan untuk kita berbuka itu hendaknya disegerakan, bukan dipercepat lah. Pemahamannya nanti dipercepat jam 5 sudah buka, bukan. Jadi maksudnya sunnahnya berbuka puasa itu disegerakan ketika adzan maghrib berkumandang atau bunyi serena sudah berbunyi, maka hendaknya kita menyegerakan untuk berbuka. Kita cari kurma, kalau tidak ada kurma kata Nabi, carilah air putih, karena sesungguhnya air putih itu adalah air yang suci. Jadi sunnahnya berbuka dengan kurma kalau ada. Kemudian pada saat itu kita tidak ada misalnya makanan, tinggal kita membatalkan saja, niat membatalkan puasa, karena dengan membatalkan itu berarti kita sudah menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, doa buka puasa mungkin kalau bahari kita Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, ternyata riwayat itu adalah riwayat yang lemah. Nah, kalau hadis Nabi SAW mengajarkan doa berbuka puasa itu adalah dengan membaca cukup bismillah, setelah itu makan kurma, kemudian minum air, lalu kita berdoa dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabaz zama'u, telah hilang dahaga, wa batallatil uruqu, dan telah basah urat-urat kerongkongan, wa thabatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan pahala insyaallah sesuai dengan kehendak Allah. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, apa-apa saja yang dianggap selama ini membatalkan puasa padahal ternyata tidaklah membatalkan puasa, Pak. Pertama adalah gosok gigi di siang hari ketika berpuasa, termasuk juga adalah kumur-kumur. Itu tidak membatalkan puasa, Pak. Jadi hendak pian kumur-kumur di siang hari puasa ketika kita berwudu, sepanjang normal-normal saja berkumur-kumurnya, itu tidak membatalkan puasa. Jadi tidak membatalkan puasa, asal jangan berkumur-kumurnya 3 kali dan keluar cuma sekali, sangkanya duanya sih dia tetaguk, nah itu baru batal puasanya. Kemudian gosok gigi di siang hari puasa juga tidak batal puasanya, Pak. Jadi bahkan tidak juga mengurangi pahala puasa kita, tetap sah puasa kita sepanjang kita bisa menjaga mulut kita dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan kotor. Nah, jadi jangan sampai menggibah orang, justru walaupun kita tidak istilahnya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, tapi mulut kita mengeluarkan omongan-omongan yang menggibah orang, kemudian juga mencaci orang dan lain sebagainya, maka ini bisa jadi mengurangi pahala puasa kita. Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi illal ju' wal atas, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya selain daripada lapar dan haus saja. Jadi sesungguhnya kalau kita hanya kumur-kumur, gosok gigi, itu tidak batal puasanya. Kemudian selanjutnya adalah membasahi kepala atau mandi, Pak. Jadi ada takut mandi batal puasa, ya jelas kada batal, Pak. Bahkan keramas, maksudnya membasahi rambut kita, kepala kita dengan air di siang hari puasa, itu juga tidak mengurangi pahala puasa kita. Berandam dalam banyu, Bang, dalam bak, Bang, bolehlah, boleh aja, Pak, amun pian handak. Asal jangan menyelam minum air aja. Nah, atau mungkin bahari kita ditakut-takuti selagi kita masih anak kecil, jangan nak kayak amun nikah bekunyung atau bekantun dalam banyu, maka batal puasa. Sejujurnya orang bahari itu melarang supaya kita kada banyak bekunyung, belumba di banyu. Nah, itu aja mungkin, bukan menjadi pembatal daripada puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'ala ra'si wa huwa sha'im minal atas aw minal har. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membasahi kepala beliau dengan air ketika pertama adalah atas, rasa haus yang begitu sangat, yang kedua adalah karena cuaca yang begitu panas pada saat itu, maka Nabi membasahi kepala, dan itu tidak dianggap membatalkan puasa kita.
Kemudian bercelak, itu juga tidak batal. Termasuk juga adalah meneteskan tetes mata ketika kita dalam perjalanan, kemudian mata kita habang misalnya, lalu kita teteskan, itu tidak membatalkan puasa. Termasuk juga adalah menyuntik. Nah, suntikan itu tidak batal puasa, Pak, kecuali kalau itu adalah suntikan infus. Nah, kalau infus, maka karena infus itu sari-sari makanan yang bisa menguatkan tubuh kita, maka batal puasanya. Tapi kalau hanya suntik biasa, misalnya ketika kita panas maka minta suntik dokter, itu tidak batal puasanya. Atau misalnya donor darah, silahkan, Pak, tidak batal puasa kita. Donor darah, cuma mungkin dipilihlah waktu-waktu yang mendekati waktu berbuka. Jangan pian donor darah jam 10, nah timbul kena liut imba bulik daripada PMI. Nah, jadi kalau bisa pilih mungkin setelah asar kah hendak kita mendonor. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah berbekam. Memang dulu ada riwayat yang menyebutkan batalnya berpuasa karena berbekam. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW yang membekam, kata Nabi, dan yang dibekam dua-duanya batal. Tapi ternyata riwayat itu telah dinasakh, Pak, dihapuskan dengan riwayat yang datang berikutnya yang bunyinya adalah anna Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim, bahwasanya Nabi SAW berbekam sementara ketika itu beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Maka riwayat ini yang menghapus riwayat sebelumnya yang menyatakan bahwa berbekam itu batal puasa. Kemudian selanjutnya adalah berkumur-kumur tadi sudah ya. Kemudian mencium istri, itu juga tidak membatalkan puasa sebenarnya. Pernah memang suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, anak muda, wahai Rasul, bolehkah ulun ketika di siang hari berpuasa mencium istri? Kata Nabi, tidak boleh. Datang lagi yang kedua, orang tua, Pak, lalu bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, ketika ulun berpuasa boleh kalau ulun mencium istri? Maka kata Nabi, boleh. Kami pun para sahabat tercengang, kok jawaban Nabi berbeda, yang satu dikatakan batal, yang lain tidak batal. Lalu kata Nabi apa? Nabi buru-buru menenangkan para sahabat, inna syekh yamliku nafsahu, sesungguhnya orang tua itu lebih dapat menahan nafsunya atau dirinya. Maksudnya apa? Kalau pengantin baru, nah itu dengan pengantin lawas itu beda, Pak. Kalau pengantin baru khawatirnya kena konslet, nah itu yang dikhawatirkan Nabi. Maka itu Nabi mengatakan tidak boleh. Sebenarnya bukan membatalkan puasanya, tetapi dikhawatirkan akan terjebak kepada perbuatan yang bisa membatalkan puasanya, bahkan harus membayar kifaratnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah masuk waktu subuh dalam kondisi janabat atau junub. Misalnya 5 menit lagi waktu adzan subuh. Jadi kalau imsak itu, Pak, belum batal, belum masuk waktu lagi, Pak. Di zaman Nabi itu ada 2 muadzin. Pertama adalah Bilal, yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Nah, Bilal ini adzan ibaratnya imsak. Kalau yang adzan itu adalah Bilal, kata Nabi, makan dan minumlah kalian karena bari kededa jam, Pak. Tapi kalau yang adzan itulah Ibnu Ummi Maktum, maka fala ta'kulu wala tashrabu, jangan kalian makan dan minum lagi. Jadi kalau imsak aja masih kau mengual sepiring nasi lagi, Pak. Tapi kalau misalnya sudah adzan yang kedua atau adzan subuh, nah itu baru memulai awal puasa. Jadi di zaman Nabi itu kan ada ayat yang ulun bacakan di dalam sholat tadi, wa kulu wasyarabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi waktunya mulai puasa itu adalah adzan subuh. Kapan adzan subuh itu? Waktu fajar sodik. Kapan fajar sodik? Yaitu adalah antara terangnya benang putih dengan benang hitam. Dikira sahabat tadi ini secara tekstualis, Pak. Lalu sahabat tadi mencoba untuk mengumpulkan benang, ada benang putih, ada benang hitam, lalu diandak di higa bantal. Ketika malam hari subuh dilihati, oh ini sudah nyarakkah, sudah jelaskah benang putih dan benang hitam?
Dikiranya seperti itu. Lalu Nabi SAW menjelaskan maksud daripada benang putih dan benang hitam itu apa? Maksudnya adalah akhir malam dan awal pagi. Nah, itu pertemuan antara akhir malam dengan awal pagi, itulah yang dinamakan dengan fajar shadiq atau waktu sholat subuh. Jadi bukan benang putih dan benang hitam ditanding, bukan, tapi maksudnya adalah benang hitam itu akhir malam, benang putih itu ada awal malam, yang itu pertemuannya menandai datangnya waktu sholat subuh. Nah, jadi kalau misalnya masih imsak aja, itu belum masuk lagi belum masuk lagi waktu untuk mulai puasa. Waktu untuk mulai puasa itu adalah ketika adzan subuh sudah berkumandang. Jadi kalau misalnya 5 menit lagi Pak, hendak makan kah? Hendak mandi junub kah? Kalau makan kada sempat mandi junub, kalau mandi junub kada sempat makan, maka pilih yang mana Pak? Makan dulu Pak. Karena mandi junub itu boleh setelah adzan berkumandang, atau setelah adzan tidak mengapa. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajar wa huwa junubun min ahli tsumma yaktasil wa yasum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan janabat atau belum mandi karena berhubungan suami istri, kemudian beliau mandi dan beliau meneruskan puasanya. Jadi tidak membatalkan puasa walaupun dalam keadaan masih janabat, belum mandi. Kemudian selanjutnya apa? Memakai minyak wangi, minyak rambut, minyak angin, itu juga tidak batal puasanya Bu. Jadi kalau misalnya pian hendak pusing kepala lalu pian mencium minyak angin misalnya, itu tidak batal. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.